Dalam rangka Hari Anak Nasional yang jatuh pada hari Kamis kemarin, seakan menjadi sebuah cermin bagi para orang dewasa tentang maraknya kasus kriminal yang menimpa anak-anak. Mulai dari tindakan pembunuhan, penelantaran hingga yang baru-baru ini terjadi, yakni kasus penculikan anak di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta Timur. Gadis 6 tahun bernama Cynthia itu dibawa oleh seorang pria tak dikenal ketika lepas dari pengawasan kedua orang tuanya Sabtu 18 Juli kemarin. Cynthia akhirnya ditemukan di Bekasi 3 hari kemudian dan diantar pulang oleh seorang supir taksi. Kronologi penculikan hingga kepulangan Cynthia yang diculik selama 3 hari tersebut menuai histeris. Meski Cynthia dipulangkan tanpa luka fisik, namun motif si pelaku belum juga diketahui. Sabar, udah sabar. Udah jalan itu ya. Udah pulang. Gak kuat sama dari kemarin saya tunggu itu. Udah 3 hari. Saya tahan. Kondisi saya juga drop sebenarnya. Saya lagi nongkrong di Bekasi Barat. Terus ada ya itu Cynthia sama orang laki-laki kan. Yang kayak di foto di TV itu. Kan? Beda lagi. Kayaknya sih bukan dia gitu. Dia nyamperin saya, ya kan? Saya terus ya udah saya bukain pintu. Terus Pak, bisa nggak ke PGC gitu? Saya bilang, iya ayo bisa. Terus dia bilang gini, tapi saya nggak ikut gitu. Mas nganterin adik ini aja, adik Cynthia gitu, ke PGC. Dia bilang kayak gitu. Nanti dari PGC Cynthia udah tahu rumahnya, sampai tinggal ngikutin aja gitu. Oh gitu. Tapi sebelumnya Bapak tahu kalau Cynthia ini korban hilang gitu? Tidak tahu. Oh, nggak tahu. Iya, karena ya saya tinggalnya di mes, ya kan nggak ada TV. Palingnya kalau umpamanya lihat TV di warung-warung tempat nongkrong juga kan paling sekilas, nggak artinya nggak fokus gitu. Iya. Orangnya berbeda Pak sama foto. Bapak udah ngeliat orangnya belum? Iya, jadi saya nggak perhatiin, tapi dari bentuk badan sih beda gitu. Oh, ada perawakan iya, gitu. Iya. Saya nggak perhatiin banyak tentang dia. Cuman saya diminta KTP, ya kan. KTP saya dipoto sama dia. Terus sayanya pun dipoto. Gitu. Orang dia nitipin anak ya kan. Iya. Saya kasih aja. Saya pikirannya positif aja. Iya, gitu. saya nggak punya curiga sama sekali. Gitu. Dia minta KTP, saya kasih. Bapak foto juga ya, silakan. Aku malah begini gitu. Di foto sama dia saya begini gitu. Nah, terus ya udah Pak, kalau nganterin ya udah. Ya udah langsung masuk. Kalau Cynthia untuk saat ini dia udah kembalinya itu pukul jam 6 pagi. Itu juga beliau kita itu diantar sama Pak supir taksi, nama siapa Pak? Bapak Sairi. Ya alhamdulillah Pak Sairi ini dengan baik hati dia nganterin sampai tujuan ke arah PGC dari daerah Bekasi Barat. Dia anterin anak saya ke daerah PGC, anak saya kasih arahan petunjuk ke arah pulang sampai datang ke sini ke depan rumah pukul jam 6 dengan selamat, keadaan sehat walafiat Cynthia. Dan saya minta buat semua media, masyarakat seluruh Indonesia dan Polda, Polres, Polsek, saya sangat berterima kasih atas semua kerjasamanya, bantuannya maupun doanya. Saya berterima kasih. Pak, saat ini fisik dan mentalnya alhamdulillah dia cukup ceria, sehat, kembali ke rumah, dan dia langsung minta susu ke rumah, dia pengen nyusu. Itu aja. Untuk saat ini saya belum bisa interogasi Cynthia karena waktu dia datang saya peluk, saya tanya aja udah nggak kuat, dia udah nangis. Setelah peristiwa ini saya mungkin lebih hati-hati lagi sama anak saya.
main cuma Ya sebentar, walaupun nggak bakal dia main sebentar, izin sebentar, tapi saya akan selalu dampingi, seluruh bundanya akan selalu dampingi. Kalau saya sibuk, biar bundanya yang dampingi gitu aja. Rasa was-was terhadap tindakan kejahatan dengan sasaran anak-anak agaknya dirasakan oleh pasangan Pasha dan Adel. Sebagai orang tua yang memiliki banyak anak, tentu saja mereka kian peka untuk menjaga buah hatinya dengan ketat. Dari kasus penculikan Cynthia tersebut, Pasha mengambil hikmah dan menghimbau para orang tua agar lebih berhati-hati kala mengajak buah hatinya ke pusat keramaian. Ini menjadi pelajaran bagi para orang tua, termasuk kami tentunya, bahwa ya jangan sampai meninggalkan atau menitipkan, apalagi mempercayakan kepada orang-orang yang kiranya ada potensi untuk melakukan hal-hal seperti ini gitu kan. Sebagai contoh, katakanlah kita jalan ke mall, katakanlah kita jalan ke sebuah tempat perbelanjaan. Ya bagaimana caranya si anak ini jangan sampai dia jalan sendiri, orang tuanya sibuk sendiri, apalagi kan sekarang mohon maaf sibuk dengan gadget ya. Dengan urusan pet, Instagram, orang tua juga eksis sendiri, anak udah nggak tahu kemana. Bahkan sekarang para suster juga kadang-kadang mungkin saya lihat udah pakai handphone sendiri, udah selfie sendiri. Jadi ya itu tadi, ini sangat mengkhawatirkan sebenarnya kondisi seperti ini ya. Dan saya orang yang paling wanti-wanti kalau urusan anak. Maksudnya, oh iya, saya setiap meninggalkan rumah saya selalu wanti-wanti kepada orang-orang yang di rumah bahwa misalnya kebetulan kan di rumah ada kolam ya kan. Nah, saya harus kasih ingetin kepada orang-orang rumah, ini pintu yang ke kolam jangan sampai kebuka, gitu loh. Terus kadang-kadang dalam kondisi tertentu saya sampaikan kepada bibi di rumah juga, Bi, fokus ke anak, setrika apa segala itu urusan belakangan, gitu loh. Fokus ke anak aja selama saya nggak di rumah, misalnya kami berdua lagi pergi, udah jangan urusin yang lain. Kan biasanya kan takutnya lagi tidur ditinggal sebentar gara-gara mau nyetrika. Nah kita nggak tahu dia lagi tidur, dia kebangun. Ya kalau dia ngomong, kalau dia kebangun tahu-tahu dia main apa, dia nggak ngomong apa-apa. Nah, itu bahaya dan fatal. Lantaran memiliki buah hati yang masih kecil, kekhawatiran Pasha sebagai seorang ayah terlihat lebih tegas. Ia tak pernah membiarkan anak-anaknya keluar rumah tanpa pengawasan mereka. Pria bernama asli Sigit Purnomo Syamsuddin Said ini berpesan agar selektif memilih pengasuh anak demi menghindari hal-hal buruk yang tidak diinginkan seperti yang marak terjadi belakangan ini. Kadang-kadang kan kita kalau ke mall memang tidak sendiri, ya biasanya kan ada adik saya, ada bibinya juga kadang-kadang ikut, si Mbak. Ya kadang-kadang kalau lagi sama orang tua juga kita ajak gitu kan. Nah biasanya saya kalau ke mall itu anak-anak kan memang maunya dia maunya di tempat bermain kan, tempat bermain ya di tempat bermain pun saya sudah titip, tidak boleh ada yang keluar dari arena permainan gitu kan. Misalnya yang nemenin ya misalnya kalau dua anak saya lebih memilih mendingan dua-duanya punya pendamping, maksudnya mendingan minimal dua orang di situ gitu loh. Karena kan namanya anak masih kecil, masih lari sana lari sini. Jadi itu tadi kembali lagi bahwa ini pelajaran termasuk kepada kami bahwa ya anak-anak ini harus betul hati-hati terutama di luar rumah. Itu nomor satu, itu nomor satu. Januari 2013 silam, kasus penculikan anak juga pernah menghebohkan jagat hiburan, di mana pedangdut Nasar mendapati fakta penculikan anak tirinya Siti Nurzana atau Nana diculik ketika di sekolahnya di kawasan Tangerang. Putri kedua Musdalifah itu hilang selama 9 hari, hingga akhirnya Polda Metro Jaya dan Polres Tangerang berhasil membebaskan Nana di kawasan Narogong, Cilengsi, Bogor. Motif penculikan tersebut ditenggarai lantaran karena pelaku tergiur dengan kekayaan dan iri terhadap kehidupan Musdalifah dan Nasar yang glamor, hingga Musdalifah pun dimintai uang senilai 4 miliar rupiah. Dari pengalaman itu, Musdalifah dan sang suami pun menyatakan niatnya untuk mengintrospeksi diri agar tak mengumbar kekayaan di muka publik lagi. Karena ini lagi baca Yasin malam Jumat, saya terima. Terus dia ngomongnya ngaco lagi gini, marah-marah lah. Pokoknya saya suruh rebus apa, saya bilang iya. Hanya dia tertawain saya lagi baca Yasin. Dia bilang saya minta bantu sama Allah juga nggak bakalan bisa, sama polisi juga nggak bisa.
hanya uang buat tebus anak baru bisa. Saya hanya ngomong astagfirullahaladzim aja. Ya saya nggak tegang, saya biasa. Karena kan saya ada yang ngebantu ya, polisi ya. Anak ini selalu disiksa. Supaya nggak diapa-apain, jadi disanggupin aja dulu. Kalau saya bilang enggak, anak saya selalu ini walaupun saya nggak ini aja, anak saya kan di ini, semuanya kan disiksa kan, minum aja susah. Ada yang belum mendengarkan atau ada yang belum melihat. Sekali lagi saya selaku pribadi dan sekeluarga semua, kalau ada yang kurang berkenan di hati masyarakat atau para fans atau yang suka nonton kita, karena kita terlalu aneh, terlalu berlebihan, overexpose, yang diekspos-nya yang lain-lain, yang memang menunjukkan suatu yang mungkin orang tidak suka, kita minta maaf. Dan mungkin ini wacana dan teguran dari yang di atas buat orang tuanya, supaya orang tuanya tidak terlalu sesuatu yang memang tidak perlu tapi dikeluarkan gitu. Jadi sekali lagi kita minta maaf, saya minta maaf, dan mudah-mudahan ini menjadi introspeksi buat diri saya juga, keluarga besar saya. There's a place in your heart, and I know that it is love, and this place is much brighter than tomorrow. Dunia anak-anak seharusnya menjadi kenangan yang indah di masa dewasanya kelak. Tak semestinya pula kebahagiaan masa kecil mereka direnggut dengan pengalaman pahit yang bisa saja menimbulkan trauma di kemudian hari. Dan sepatutnya para orang tua menjadi pelindung dan panutan dari apa yang dialami oleh segelintir anak-anak malang tersebut. Semoga kita bisa mengambil hikmah agar kejadian serupa tak terjadi lagi di tanah air. There are people